Halo teman-teman info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Hari ini saya akan bahas tentang kamera Leica M10 monochrome. Kamera ini hanya bisa motret hitam putih. Dan mungkin teman-teman penasaran, kenapa kamera ini hanya bisa motret black and white ya. Nah, saksikan terus video ini supaya teman-teman bisa tahu apa saja keunggulan dari kamera ini. Kamera Leica M10 monochrome ini memiliki sensor full frame dengan resolusi 40 megapiksel. Tapi karena dia tidak memiliki Bayer filter atau filter warna di depan sensornya, maka dia hanya bisa menghasilkan foto hitam putih saja. Nah, seperti kamera Leica M pada umumnya, dia menggunakan sistem mounting lensa yang disebut Leica M mount. Nah, makanya teman-teman bisa pasang lensa-lensa Leica M ke kamera ini, atau juga bisa lensa-lensa merek lain asal yang M-mount. Kamera Leica M10 monochrome ini adalah generasi ketiga dari seri kamera monochrome Leica. Jadi sebelumnya Leica pernah meluncurkan dua kamera Leica monochrome. Pertama adalah Leica M monochrome yang basisnya dari Leica M9. Kemudian dilanjutkan dengan M246 yang basisnya dari Leica M240. Nah, sekarang yang terakhir ini yang baru keluar, ini M10 monochrome basisnya dari M10P. Jadi banyak kesamaan dengan kamera M10P. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, M246 monochrome, itu banyak peningkatannya. Misalnya sekarang dia lebih ramping dan lebih simpel ya. Misalnya kita lihat tombol-tombolnya di belakang ada 3 saja. Dan kemudian ISO dial ada di sebelah kiri atas, ini memudahkan untuk mengubah ISO. Dan juga kalau kita lihat dari jendela bidiknya udah lebih bagus lagi, sudah lebih bright ya, lebih luas ya kelihatannya. Dan yang paling asik menurut saya adalah layar LCD-nya sekarang sudah touchscreen. Jadi memudahkan saat kita untuk review foto ataupun untuk manual fokus. Ya, kita bisa perbesar sebagian daerahnya untuk memeriksa fokus supaya hasilnya bisa lebih akurat, lebih gampang ya, seperti itu. Nah, selain itu yang saya suka juga kameranya itu lebih senyap dari pendahulunya. Jadi waktu kita motret di tempat yang keramaian itu hampir tidak terdengar. Mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa kamera ini dibikin hitam putih? Apa sih keunggulan sensor hitam putih? Nah, pertama karena dia tidak memiliki filter warna, dia bisa menyerap cahaya lebih efektif, lebih efisien. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan di ISO tinggi itu lebih bersih dari noise. Itu kira-kira kita bisa dapat keuntungan 1-2 stop. Misalnya ISO tinggi di sini yang 6400, noise-nya setara dengan yang kamera yang berwarna di ISO 3200 atau ISO 2000. Jadi lumayan kan? Dan pilihan ISO-nya juga cukup luas, dari 160 sampai 100.000. Nah, pengalaman saya, kita bisa menggunakannya sampai 20.000, masih sangat detail. Nah, kalau keadaan terpaksa, kita bisa pakai lebih dari itu. Keuntungan kedua, karena dia juga tidak memiliki filter warna, maka tidak ada proses seperti demosaicing. Jadi, kalau kita lihat hasil fotonya, itu lebih detail. Meskipun resolusinya sama, misalnya resolusinya yang ini 40 megapiksel, terus kita adu dengan kamera yang warna 40 megapiksel, pas kita lihat hasilnya, terutama di zoom sampai 100%, maka kita akan lihat kualitas yang lebih tajam, ya, lebih detail dibandingkan dengan yang warna. Dynamic range-nya juga jadi lebih luas, jadi kemampuan dia menangkap kontras tinggi itu lebih baik. Untuk desain atau stylingnya, ini mirip dengan kamera Leica M pada umumnya, yaitu simple. Tapi M monochrome ini jauh lebih simpel dari Leica-Leica yang biasa ya, karena di bagian depan ini tidak ada logo Red Dot Leica yang terkenal, dan juga di atasnya juga tidak ada ukiran misalnya logo Leica, benar-benar hitam ya aja di atasnya, dan huruf-hurufnya juga cuman hitam dan putih saja. Biasanya di huruf A ini di shutter speed-nya atau di ISO-nya itu ada warna merahnya, tapi di sini cuma abu-abu. Dan sayap-sayap di sini ada tulisan monokrom, tapi
dia itu dicat hitam ya, ada ukiran tapi dicat hitam. Dan di hot shoe-nya ada ukiran Leica M10 dan serial number-nya. Jadi sangat simpel sekali. Di bagian belakang juga tombol-tombolnya seperti M10 atau M10P, itu tinggal 3 tombol, lebih simpel dari generasi sebelumnya. Jadi memang kamera ini dibikin lebih diskret ya, mungkin tujuannya supaya waktu kita traveling atau street, itu kameranya tidak terlalu menarik perhatian orang. Pengalaman saya waktu menggunakan M10 monokrom itu cukup menyenangkan, tapi sayangnya saya tidak bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lama karena dibatasi oleh masa peminjaman. Nah, tapi saya sangat senang sekali sekarang layar LCD-nya cukup jelas dan saya juga bisa touchscreen, saya bisa perbesar. Itu sangat membantu sekali saat saya mau manual fokus. Karena ngomong-ngomong, kalau kita pakai kamera Leica M itu, lensa-lensanya semuanya manual fokus. Jadi sistemnya memang manual fokus, seperti kamera film di zaman dulu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin biasa pakai autofocus, pindah ke sini mungkin agak sedikit canggung atau kagok. Tapi dengan latihan, ya dengan kita belajar teknik-teknik manual fokus, lama-lama akan menjadi terbiasa. Lalu kita juga bisa terbantu dengan adanya jendela bidik rangefinder ini. Nah, kita bisa lihat langsung apa yang terjadi di depan kita tanpa ada lag. Dan di tengah-tengahnya itu ada kotak kecil, di mana itu menandakan gambar itu fokus atau belum. Kalau gambarnya masih split, terpisah seperti itu, maka berarti belum fokus dan kita bisa mutar lensanya sampai gambar itu menyatu. Setelah menyatu, kalau kita motret, itu fotonya pasti fokus, seperti itu. Jadi, memotret pakai rangefinder ini istilahnya susah-susah gampang. Tergantung dari teman-teman, kalau banyak berlatih pakai itu, maka bisa jadi teman-teman sangat enjoy dengan menggunakan ini dan kemudian malah bisa lebih cepat daripada memotret dengan kamera yang autofocus. Untuk kamera Leica M10 monokrom ini atau kamera Leica M yang lain, saya mengusulkan menggunakan lensa yang jarak fokalnya 28 mm, 35 mm, atau 50 mm. Karena lensa yang jarak fokalnya 28 mm itu, kalau kita lihat di rangefindernya itu masih tercakup. Kalau kita pilih yang lebih lebar seperti 24 mm, nah kalau kita lihat di rangefindernya, itu tidak tercakup. Jadi kita selalu akan motret sesuatu yang lebih lebar daripada yang pengen kita lihat. Nah, kalau kita pakai yang terlalu tele, misalnya 90, 135, itu di rangefindernya frame line-nya akan sangat kecil, sehingga sulit sekali menentukan fokusnya ya. Jadi agak sulit dan framingnya terlalu kecil. Nah, tentunya teman-teman bisa memilih aksesoris seperti tambahan ya, optional electronic viewfinder yang bisa dipasangkan di hot shoe. Nah, untuk melihat kalau misalnya teman-teman menggunakan jarak fokal lensa yang lebih lebar atau yang sangat tele, atau menggunakan layar LCD. Setiap kamera tentunya punya kekurangan ya. Menurut saya, Leica M10 monokrom ini untuk ukuran seperti ini itu sedikit agak berat ya. Jadi body only dia itu 680 gram, belum termasuk lensa ya. Nah, untungnya lensa dari Leica M itu biasanya ukurannya tidak terlalu besar dan berat. Jadi masih oke lah kalau kita buat traveling ya. Ukurannya sangat kecil soalnya. Nah, itu dikarenakan bahan dari kamera Leica M ini dari logam semua. Jadi meskipun kecil dia kerasa sangat solid ya, sangat kokoh seperti itu. Nah, kekurangan kedua adalah buffernya yang sedikit. Maksud dari buffer adalah tempat penampungan sementara saat kita continue shooting. Jadi kamera ini bisa shoot sekitar 4,5 frame per second, cukup cepat sebenarnya. Tapi kalau kita motret dengan RAW dan JPEG, itu cepat sekali terisi, sekitar 10 foto saja. Jadi setelah berapa detik, langsung dia berhenti memotret dan kita harus menunggu untuk melihat hasil foto ataupun kita menunggu untuk bisa motret kembali. Jadi kamera semacam ini bukan untuk motret yang seperti senapan mesin ya, bukan kayak gitu ya, bukan untuk spot atau foto burung, tapi lebih ke kita menunggu decisive moment ya, momen yang tepat, kemudian kita foto mungkin 1, 2, 3 gitu,
kemudian kita cari momennya lagi, antisipasi momen, baru foto-foto lagi. Jadi seperti itu. Tentunya teman-teman penasaran ya, bagaimana hasil foto yang bisa dihasilkan oleh kamera bersensor monokrom seperti Leica M10 monokrom ini. Maka itu saksikan langsung foto-foto saya dan teman-teman pengguna Leica yang lain dengan kamera Leica M10 monokrom ini. Jadi kamera Leica M10 monokrom ini buat siapa? Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai sekarang, tentunya sudah tahu ya, bahwa kamera ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka foto hitam putih atau black and white ya. Dan juga cocok juga untuk street photography dan travel photography, karena kamera ini sangat diskret ya, sangat tidak menarik perhatian. Jadi teman-teman bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam memotret. Mudah-mudahan info yang saya berikan kali ini tentang Leica M10 monokrom bisa menjadi masukan buat teman-teman yang sedang mencari kamera Leica. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye!